Halo geng. Di sini gue bakalan ngejelasin sedikit gimana caranya bikin tutorial eh, bikin Jabber, geng. Gitu. Sebenarnya tadi gue udah bikin, geng. Aduh, udah sampai lemes banget ini, geng. Tadi tuh gue udah bikin udah 40 menit lebih, geng, gitu. Karena ada kesalahan, aduh, jadi gue harus bikin ulang gitu, geng. Aduh, ya ampun. Tadi udah jadi, geng, mulai dari order, mulai dari apa dan lain-lain gitu, geng. Nah, ini di sini sengaja gue screen doang, nggak nampilin apa namanya videonya, video gue maksudnya, video streaming. Biasanya kan kita ada dua video tuh, geng. Kita pakai apa namanya, kita pakai screen, terus kemudian kita satu lagi ada tampilan kotak gitu, geng, kayak orang-orang streaming gitu, geng. Nah, di sini gue nggak pakai karena pakai OBS Studio. Nah, di sini kalau pakai OBS Studio terus kemudian gue di rumah ini, perangkat PC yang gue pakai ini ya standar-standar aja gitu, geng. Jadi nggak punya grafik yang kuat, yang kenceng gitu, geng. Jadi ya seadanya gitu, geng, nggak yang gacor-gacor banget gitu. Nah, kalau terkadang gue niat kalau lagi di kantor itu biasanya gue pinjem PC live streamingnya Dewabis itu pakai Apple, jadi dia gacor banget, grafiknya bagus, jadi semuanya dia lincah gitu, geng. Nah, ini kebetulan di rumah, jadi gue nggak ikutin apa namanya, nggak bikinin gambar video kecil yang muka penyiarnya gitu, geng. Jadi di sini gue santai-santai aja. Di sini kok ngomongnya gue ya, ngomongnya saya lah ya, lebih biar lebih luas gitu. Nah, di sini saya akan bikinin tutorial cara bikin Jabber, geng. Jadi Jabber, karena dari zaman dulu sampai sekarang bikin Jabber ini sebenarnya gampang banget, geng. Sebenarnya saya juga bikinin Jabber ke temen-temen yang nggak ribet ya, geng, istilahnya. Kalau yang kebobolan ya udah kebobolan aja gitu, nggak pakai nanti harus tanya lagi, oh ini gue kebobolan ini itu, aduh, gue pusing kayak gitunya, geng, ditanya, geng. Karena apa, Jabber ini tinggal nunggu waktu aja, geng, untuk kebobolan gitu. Tapi sebenarnya kita nggak yang waduh jangan pakai Jabber banget gitu ya. Sebenarnya statusnya sih tidak sedarurat itu, geng. Statusnya itu sebenarnya kalau bisa dihindari ya dihindarilah, pakai Jabber ini jangan pakai Jabber gitu. Nah, kalau teman-teman yang nggak punya IP statis terus bisanya cuman pakai Jabber, ya pakai Jabber lah, nggak apa-apa gitu. Dan kalau mau bikin Jabber sendiri itu lebih dapat aja prestisnya, ini loh Jabber gue sendiri pakai nama toko gue gitu. Nah, di sini akan gue bikinin tutorial caranya bikin Jabber dari nol sampai dia running. Sebenarnya tadi udah lengkap banget, geng. Dari pertama kita order domain, bayar domain, atur DNS apa dan lain-lain. Itu kita bikinin apa namanya? Bikinin dari awal sampai akhir, geng. Tadi dapatnya 40-an menit sekian gitu. Nah, itu karena ada masalah jadi ya videonya nggak bisa kita apa namanya publish. Ini kita bikin ulang, geng. Jadi gue sedikit menceritakan tadi itu sebenarnya Jabber itu apa namanya banyak dibikin dari dua ini, geng. Yang satu dari OpenFire dan yang satu dari eJabber gitu. Nah, Jabber terbaik itu apa sih, Om Abdul? Domainnya yang bagus dan lain-lain. Jabber yang terbaik itu adalah Jabber yang di maintain sebenarnya gitu. Kalau saya sendiri menyarankan Jabber terbaik di dunia itu adalah di jabim.com sebenarnya gitu. Oh, tapi jabir.com kebobolan gitu ya. Apalagi yang lain, jabim.com itu penggunaan Jabber terbesar di dunia saat ini kalau nggak salah gitu. Artinya apa, dia di maintain terus, update terus, maintain terus, terus kemudian apa namanya, database-nya juga mungkinnya di maintenance dan lain-lain gitu, kayak. Nah, ini saya akan jelasin. Kalau jabim.com itu dia pakainya OpenFire kalau nggak salah. Nah, OpenFire ini atau Jabber ini adalah program, kalau nggak salah adalah salah satu projectnya Google, tapi ditinggal oleh Google. Jadi dibuat
sosial aja, siapa aja boleh pakai dan lain-lain gitu, geng. Jadi di open source kan. Ini sebenarnya projectnya Google untuk server live chatnya mereka gitu. Ini dulu kalau nggak salah seperti itu gitu. Nah, OpenFire ini dan eJabber ini adalah salah satu basic chatting yang paling banyak dipakai di seluruh dunia sampai saat ini, geng gitu. Jadi kalau kayak eh Jabbernya teman-teman itu dipastikan paling banyak dia pakainya OpenFire, geng. Jadi sebenarnya ada beberapa Jabber yang dibikin pakai eJabber kayak jabberic.com itu juga sama tuh, dia bikinnya pakai eJabber. Terus st24.co.id itu juga bikinnya pakai eJabber, geng. Tapi eJabber ini sedikit sulit dibikinnya gitu karena dia runningnya di Docker, geng. Jadi memang khusus untuk orang-orang yang expert di bidang IT atau di bidang web development lah ya. Mereka bisa untuk bikin ini karena cara bikinnya sedikit beda dari OpenFire ini. Kalau OpenFire ini nggak nyampe 10 menit, 5 menit udah jadi nih, geng. Untuk klik-klik sana sini langsung sudah beres nih untuk OpenFire-nya nih, geng gitu. Nah, sekarang ini nanti yang akan kita pakai adalah yang OpenFire ini gitu. Jadi inilah yang paling banyak dipakai oleh atau untuk teman-teman server pulsa, dan di sini saya nginstalinya itu secara default aja, jadi nggak aneh-aneh, nanti nggak pakai yang nggak pakai SSL, nggak pakai apa dan lain-lain. Tentunya kalau sudah bisa setup SSL, tentunya teman-teman sudah nggak perlu lagi lihat video ini yang saya bikin, sudah bisa bikin sendiri gitu, geng. Jadi ini untuk teman-teman yang bener-bener polosan, belum pernah bikin atau masih bingung cara bikinnya, ya nanti bisa lihat video ini, insya Allah 100% running, geng gitu. Jadi di sini juga OpenFire-nya sebenarnya kita langsung bisa download dari sini juga bisa. Cuman kebingungan karena beberapa beberapa software pulsa itu sudah nggak bisa running lagi, geng. Di versi 4.75 ini sudah nggak bisa running lagi gitu. Jadi versinya harus di versi bawahnya daripada nanti downloadnya banyak salah-salah. Sebenarnya dari sini juga ada, saya menyediakan di directory. Nah, directory ini adalah teman-teman boleh ini catat dul.co.id, websitenya belum jadi, /directory. Nah, directory ini teman-teman ini adalah file-file yang sering saya pakai gitu, dalam artian file-file yang pernah atau sering banget saya pakai secara pribadi gitu, karena saya bikin file terus kemudian saya simpan dalam cloud, terus kemudian saya bikinin kayak gini. Nah, kebetulan saya sudah penyedia cloud atau VPS, saya bikin sendiri storage kayak gini, bikin untuk pribadi, websitenya sih bukan saya yang bikin. Terus bikin file-file kayak gini biar mudah aja downloadnya. Jadi saya lagi di mana aja, tinggal buka aja dul.co.id/directory, nanti dia sudah langsung muncul banyak pilihan, geng. Ada banyak di sini untuk OpenVPN ada, terus kemudian ini OpenFire nih, Jabber yang nanti akan kita pakai, terus kemudian ada Winbox, terus kemudian Selenium apa dan lain-lain ada di sini semua nih, geng. Ini hampir semuanya untuk kebutuhan server yang biasa saya lakukan, geng gitu. Jadi misalnya saya mau install CentOS, ya isunya tinggal download dari sini, tinggal upload kayak gitu-gitu, geng, ke server dan lain-lain. Nah, ini mulai dari ISO operating system sampai kemudian remote bisa Anides, terus VNC, Type VNC, TeamViewer ada di semuanya di sini, geng. Terus kemudian banyak pilihan-pilihan lain yang agak lumayan di sini untuk database, ada MariaDB apa dan lain-lain, ada lumayan lengkap, geng. Ini nanti saya tampilkan semua. Kebetulan yang di sini belum tampil semua nih, geng. Nanti saya saya buat di sini, atau teman-teman boleh japri ke saya atau boleh kirim file teman-teman yang pengen kita download, kita tampilkan di sini, geng gitu. Jadi misalnya ada file, Om, saya biasa banget pakai aplikasi ini nih, mungkin teman-teman server lain ada yang mau pakai gitu, boleh juga titip di sini, geng. Nanti tinggal kirim saya filenya, kirim aja via Telegram gitu di zip. Nanti saya buka, nanti saya upload ke sini, geng. Ini hampir semuanya sih zip dan ISO, geng. Jadi nggak ada file yang
bentuknya folder dan berantakan gitu, nggak ada sih geng gitu. Nah ini dari sini terus kemudian nanti kita pakainya Jabber. Nah itu udah muncul tuh karena tadi udah terjadi geng gitu. Kita mulai sebenarnya bukan dari sini geng, kita mulai sebenarnya kita dari menyiapkan domain, terus kemudian kita siapkan kita siapkan domainnya, terus kemudian kita setting DNS-nya, kita arahkan ke IP yang kita inginkan, terus kemudian baru kita pasangkan ke servernya geng, kayak gitu. Sorry geng, saya rada-rada serak dikit karena tadi udah bikin agak lama geng. Nah ini langsung aja boleh di new register di dewabis.com. Untuk beli domainnya biasa di sini. Untuk yang akan kita pakai itu namanya tadi Kios Top Up geng. Nah ini dia nih Kios Top Up. Tadi saya itu pakainya kiostopup.my.id geng gitu. Jadi ini yang sudah saya beli, harganya cuma 10.000 untuk 1 tahun, murah meriah. Ini premium ini geng. Ini bagus banget ini namanya, ini Kios Top Up. Ini bagus banget ini. Ini harus wajib dibeli nih geng untuk bikin Jabbernya ini. Terus kemudian yang ini tadi kita beli, anggaplah kita beli kiostopup.id. Ini keren banget ini domainnya. Terus kemudian kita check out, boleh di sini atau boleh di sini, bebas, atau continue boleh. Kita check out dulu. Ini proses cara belinya ya geng. Tadi saya sudah beli yang .my.id. Ini nggak sampai kita payment, tapi proses cara belinya seperti apa, seperti ini. Saya tunjukkan. Caranya saya tunjukkan. Terus kemudian kita isi data-data. Oh sorry, ini saya belum login geng. Saya login dulu biar nggak usah isi data-data lagi. Oke, sudah auto. Di sini kita new register domain. Terus kemudian kita di sini Kios Top Up, kita pilih. Boleh juga dari luar sebelum login belakangan. Boleh juga login dulu baru cari ini geng. Terus kemudian kita Kios Top Up. Kios Top Up, terus kemudian kita kiostopup.id, contoh aja, boleh namanya apapun yang tersedia di sini, tinggal dibeli. Terus kemudian kita check out. DNS free-nya ini jangan lupa ini geng, ini kita centang dulu, kita aktifin, nanti kita rubah DNS-nya, IP-nya nanti akan kita arahkan ke IP server yang dipakai oleh si Kios Top Up geng. Jadi IP-nya yang ini nanti nih, ini sudah saya sediain. Terus kemudian kita continue. Oke, setelah kita continue, jangan lupa kita pembayarannya kita menggunakan metode apa? Paling mudah di sini kita pakai Kris geng. Terus kemudian kita centang di sini. Nah, setelah kita centang di sini, ini bisa langsung check out. Nanti muncul kotak di sini untuk barcode. Tinggal kita barcode, tinggal selesai geng. Nah, anggap aja ini udah selesai. Ini saya hapus dulu. Anggap aja pembeliannya udah selesai. Ini saya banyak banget beliin teman-teman yang lain sih geng. Jadi Om Abdul beliin saya domain dong, arahin ke sini gitu doang. Om Abdul beliin saya domain dong, arahin ke sini biar saya kagak pakai pusing. Nah itu banyak juga kita bantuin teman-teman yang lain gitu geng. Nah ini kita biar nggak pakai pusing-pusing. Sorry, klien area. Nah ini dia domain saya ada 47. Nah ini tinggal kita klik. Kita Kios Top Up. Nah ini banyak teman-teman sih, itu domainnya teman-teman yang lain tuh yang tadi. Kios Top Up. Nah Kios Top Up ini di sini statusnya sudah aktif. DNS-nya tinggal diarahkan menuju ke IP yang ini geng gitu. Jadi DNS-nya kita tinggal cari tulisan DNS. Nah ini DNS Management, tinggal kita klik OK, DNS Management. Nah si server Dewabis akan nge-crypt DNS ke servernya Dewabis dulu geng gitu. Jadi langsung diarahin secara otomatis akan ke servernya Dewabis. Nah kebetulan tadi ini tuh saya sudah 2 kali, ini IP-nya sebelumnya IP-nya dari Dewabis, ini langsung kita arahkan ke IP yang kita punya geng. Jadi IP kita IP berapa, misalnya kita punya IP 103, 188, 188, terus kemudian 188 gitu. Nah ini boleh juga pakai IP yang ini gitu. Jadi sesuai dengan IP public yang kita punya geng. Jadi untuk apa? Untuk domain ini ketika diklik nanti dia akan mengarah ke server yang ini geng gitu. Jadi otomatisnya dia ke situ geng.
gitu geng. Nah terus kemudian kita save, jangan lupa kita save, jangan pusing-pusing. Ini ada titiknya ya, sorry geng, coba ini ada titiknya, kita hapus dulu ada titiknya. Nah ada titiknya, kita save dulu .my.id. kiostopup.my.id. Setelah oke, bener dari sini, IP-nya sudah benar, kita sesuaikan di sini. Dia butuh waktu propagasi maksimal 1 kali 24 jam, geng. Jadi bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam gitu. Nanti kalau kita ping kiostopup.my.id, nanti dia akan mengarahnya ke server yang ini, geng, gitu. Jadi contohnya cmd ping, terus kemudian apa nih, kios topup.my.id. Nah ini kan masih ke servernya Dewabis nih geng. Nah ini dia, ini masih belum ke server kita yang ini. Nanti kalau di ping itu akan mengarah ke server kita yang ini, baru dia resolve tuh geng, dia bener tuh. Jadi sekarang ini DNS kita menginformasikan ke seluruh dunia bahwa kiostopup.my.id ini pakainya IP yang ini geng, gitu. Jadi defaultnya itu sementara pakai IP-nya Dewabis, terus kemudian nanti akan berubah menjadi IP yang kita pakai geng. Ini tergantung dari ISP yang kita pakai juga cepat atau enggaknya gitu. Jadi misalnya IndiHome, oh IndiHome lama nih, oh pakainya Oksigen jauh lebih cepat nih, ya itu bisa aja geng, gitu. Itu sangat berkemungkinan semuanya ini masing-masing ISP dia beda geng, kayak gitu. Terus geng, waduh nih saya setiap jam 23:55 dapat report nih. Waduh, heboh saya kalau setiap jam segini. Sebentar dulu geng, sampai biar selesai dia semua laporannya. Oke, nah udah selesai gini. Belum. Waduh. Karena saya bikin laporannya lengkap nih geng. Semua robot-robot saya ngirimin laporan. Sebentar ya geng. Hari ini 1.200.000 transaksi. Buset deh, mengerikan. Nih geng, saya kasih intip nih geng. Oh iya, hari ini jam 23.55 server cut off, dia berhenti servernya. Nah ini transaksi kita nih geng, transaksinya 67.000. buset. Transaksi yang dibatalkan ini akhir-akhir ini untuk menuju ke jam cut off ini kita batalin semua, kita kosongin. Nah ini laba penjualannya dia fiktif geng. Nah ini total harga beli, harga jual nih murah meriah nih geng, add-on kayak gini cuman 1 juta. Lo dapat laporan ini setiap saat, bisa bikin sendiri gitu geng. Oke, hiraukan itu. Hiraukan itu geng, hiraukan 1.200.000 transaksi untuk hari ini geng. Terus kita lanjut geng, setelah ini nanti resolve ke IP yang ini. Setelah nanti dia resolve, ini kalau di ping nanti akan menuju ke IP kita. Oke geng, lanjut kita langsung ke server yang kita siapkan. Nah ini adalah server yang kita siapkan geng. Ini server yang kita siapkan, kiostopup.my.id geng. Nah ini port-port yang nanti harus dibuka dari MikroTik dan dari firewall geng, gitu. Oke, sekarang kita buka dulu browsernya. Kita dul.co.id/directory. Ini kita open di sini. Nah sebenarnya tadi saya udah bikin nih geng, cuman saya delete lagi geng, saya hapus dari ulang. Biar apa? Biar teman-teman tahu proses atau cara bikinnya bagaimana sih gitu. Nah ini saya siapkan dari mulai ngedownload file Jabbernya geng. Nah itu tadi juga udah muncul. Nah Jabber itu ada 2 geng. Ini ada yang non JRE atau dia non database, belum ada Oracle-nya. Kalau yang ini sudah ada gitu. Jadi kita yang gampang aja teman-teman, kalau sudah expert apa dan lain-lain boleh modifikasi ini. Biasanya ini itu kalau diinstal kalau kita mau pakai database eksternal geng.
Misalnya kita maunya pakai MySQL, misalnya kita mau pakai SQL Server, atau kita mau pakai Oracle yang enterprise yang serinya gede kayak gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya kebebasan dari teman-teman aja, tapi ini saya tunjukkan dengan cara yang paling mudah aja, geng. Kita pakainya yang ini. Open apa nih? Pakai OpenFire versi 462. Sebenarnya ini bisa diupdate sampai ke 475 tadi, geng, yang paling baru. Nanti teman-teman boleh update sendiri. Tapi kalau sekarang ini 475 itu sebagian server pulsa software itu belum update, geng, gitu. Jadi masih belum terpecahkan sampai sekarang. Kenapa di 475 itu oleh si software pulsa ini masih belum terpecahkan, geng. Jadi saya pakai aja sih di 462, geng. Kita langsung ini directory kita, boleh aja mantap Om Abdul nih, boleh komen-komen mantap Om Abdul. Ini karena saya pakainya 1000 Mbps, geng. Saya lepas gitu aja, teman-teman boleh download sekuat-kuatnya gitu, geng. Mantap Om Abdul, gaspol. Nah ini bebas. Terus kemudian pakai namanya juga bebas. Dul. Nah ini bebas. Emailnya bebas, mau pakai yang mana aja. Emailnya nanti akan disembunyikan. Nah ini dia nih. Nah ini simpan untuk kita komen di selanjutnya, boleh dicentang, boleh enggak juga nggak apa-apa. Website kalau ada, kalau perlu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya ini buat seru-seruan aja nih, geng. Tidak wajib gitu. Terus kemudian kita simpan. Nah kita sambil simpan, sambil loading, nah kita langsung aja, geng, download. Nah di sini download 92 mega, antara 5 sampai 6 detikan lah dia sudah selesai. Ya biasanya sih cepat. Nah ini udah selesai 92 92 mega filenya. Sudah langsung selesai. Nah filenya ada di sini, geng. Tadi saya sudah download Pitkin juga, geng. Ini udah saya install, tapi kebetulan Pitkin ini nggak saya uninstall, nggak saya hapus, jadi tetap masih ada. Nah teman-teman tinggal di sini aja. Nah ini tadi nih. Waduh. Ini saya sudah ngedownload, ini sudah saya ekstrak, ini belum. Sebenarnya ekstrakannya tuh yang mana sih? Ya, kita pakai paling baru deh. Ini kita hapus, terus kemudian dari sini klik kanan, ekstrak. Nah ini ngeluarin dari dalam zip ini filenya apa sih sebenarnya? Ini filenya. Ini terus kemudian kita tinggal klik 2 kali. Ini cara install OpenFire ya, geng. Ini browsernya boleh kita close. Cara install OpenFire seperti biasa, geng. Untuk install di Windows itu ketik next sampai ketemu ketik tulisan finish, geng. Udah begitu doang rumusnya tuh. Nah ini kita tinggal next. Nah ini kita tinggal next sampai bener-bener ketemu tulisan finish, geng. Udah jangan dipikirin ini buat apa, udah begitu dah. Karena ya begitulah Windows gitu. Nggak ada yang perlu di setup kecuali butuh atau memang aplikasi-aplikasi tertentu, geng. Nah ini sudah running, sudah diarahkan ke sini untuk dashboard kita. Nah biasanya dia butuh, kalau dia nggak bisa kebuka, geng, ini bosku buka dulu OpenFire di sini. Wah dia masih pakai yang lama, udah langsung login ya, karena mungkin log yang lamanya masih ada. Teman-teman boleh dari sini terus cari OpenFire nih, cari OpenFire. Nah ini klik di sini, boleh klik langsung, kemudian klik start, geng, gitu. Jadi kalau untuk awal ini nggak muncul, tampilan ini nggak muncul, biasanya dia dalam keadaan belum starting, geng, gitu. Nah ini ya saya udah klik stop lagi nih. Bisa di restart dari sini atau dari service. Kalau saya sih langsung dari service-nya, geng. Nih, dari service-nya saya lebih sering seperti ini sih. Mana dia namanya? OpenFire. OPQRS. Dulu. OPQ. Nah, nih dia, geng. Dia automatic. Nah, ini berarti dia sudah running, tinggal ngidupin yang dari sininya. Nah, dari sininya kita klik running, apa dia sudah running otomatis. Kalau di stop apa dia sudah langsung di running sama service ya. OPQR. Oh dia udah nih, udah stop. Bisa running dari service, bisa running dari sini. Nah ini kita klik start dulu, geng. Klik start dulu.
Ya, ini sih nggak bakalan bisa dibuka karena beda nih, geng. Ininya apa namanya? eh Tampilannya, geng. Nah, dia nggak bisa. Biasanya dia admin masih kosong. Eh Sorry. Apa sudah ke save ya? Ini sepertinya, settingannya tadi saya uninstall itu belum kehapus semua, geng. Aduh, saya sebentar, dia ada di mana ini nih? Open file. Sebentar, sebentar, sebentar. Lognya program file, open file ini kali ini masih di sini nih dia nih. Sebentar, geng. Cache-nya dia masih ada di sini nih kali ini kali. Sebentar biar teman-teman tahu juga cara ininya, cara apa namanya? Biar teman-teman tahu juga cara installnya. Langsung ke download, tadi filenya ada di download. Klik open file. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan baru lagi. Ini sebenarnya kita bisa pindah sih, langsung beres nih. New. Boleh. Kita pastikan beda, geng. Oke, starting open fire. Nah, ini dia, geng. Yang bener begini nih. Dia bakal ngehang dulu yang pertama karena belum running, geng. Nah, ini dia setelah sudah running. Nah, dia tampilannya seperti ini. Ini kalau belum running, ini boleh diklik juga di sini, klik start, geng. Baru dia running. Running tuh kayak gini, bener-bener kosong, geng, filenya. Tadi saya ngapusnya masih belum beres, belum bersih, geng, gitu. Nah, ini boleh kita minimize, boleh kita close dan lain-lain. Nah, ini cara installnya. Dia ini kan auto login ke sini nih, geng. Karena untuk setup awal itu ada di sini. Terus kemudian kita continue. Nah, di sini kita kenapa sih ini dia langsung tulisannya Windows sekian-sekian ini? Itu dia ngikutin serian atau identitas Windows kita, geng. Ini bisa dengan Windows yang ini atau file name server kita. Boleh juga dia biasanya localhost. Host kayak gini. Nah, kalau kita pakai domain, biasanya kalau teman-teman apa namanya, teman-teman server pulsa bikin server lokal itu tanpa domain ya, itu mereka langsung kayak gini aja, geng. Ini langsung di continue kalau teman-teman ya. Nah, karena kalau kita ini biar bisa online di luar dari PC yang ini atau di luar dari server yang ini, misalnya boleh juga teman-teman kita pakai yang ini gitu misalnya, itu bisa juga, geng. Nah, ini kita tinggal kasih ganti namanya menjadi yang ini. Karena apa? Kios top up ini nanti akan mengarah ke IP kita, geng. Yang ini kan IP kita nih. Nah, nanti akan mengarah ke sini. Nah, kemudian kita open port publiknya gitu, geng. Nah, ini cara settingnya seperti ini. Kita tinggal masukin domain kita di sini. Nanti dari DNS yang Dewabis tadi kita arahkan ke IP kita gitu, geng. Jadi dia secara publik dia ke open seperti itu. Kalau kita klik Windows tadi itu, dia nggak bisa diakses dari luar server ini, atau nggak bisa diakses dari luar server non jaringan, geng, gitu. Jadi kalau misalnya masih dalam satu suite, satu LAN atau satu segmen network itu masih tetap bisa tuh. Tapi kalau untuk yang pakai domain dari IP public itu dia nggak bisa gitu. Oke. Dari sini kita klik continue, terus kita kemudian ini tadi, geng, yang saya bilang untuk standar database ini dia bisa pakai database eksternal kesukaan kita, geng, gitu. Jadi pakai SQL Express, pakai Oracle, pakai MySQL, pakai MariaDB, pakai yang lain-lain dia bisa nih, geng. Tapi kita embed aja. Embed ini artinya dia pakai database bawaan si OpenFire, geng. Karena
kita bukan bertujuan yang untuk publik dengan jutaan user gitu, enggak. Kita cuman pakai sendiri-sendiri aja, bahkan saya sendiri untuk mtr.co.id ya kalau nggak salah saya bikin itu trafficnya tinggi banget geng, itu hampir semua teman-teman itu nembaknya ke situ. Ini saya masih pakai embed geng gitu. Terus kemudian kita tinggal continue, ini default aja. Terus kemudian di sini jangan lupa, nah di sini kita bikin adminnya geng. Sebenarnya namanya tidak harus pakai admin geng, boleh siapa, boleh Mr. X boleh gitu, atau bebas di sini siapa aja nama-namanya bebas. Untuk sebagai admin nanti kita masuk ke dalam server kita geng gitu. Terus kemudian passwordnya saya samakan dengan yang tadi. Ini passwordnya baru ya geng, bebas. Ini karena saya bikinin teman. Gue salah. Nah, oke, terus kemudian kita klik continue. Nah, ini udah selesai nih, geng. Nah, ini udah selesai. Nah, login kita itu adalah localhost titik 29090, geng. Kalau mau ngebuka di sini kita ketik localhost titik 29090, nanti dia akan otomatis seperti ini geng. Kenapa localhost nih boleh localhost, boleh 172.0.0.0.1, boleh juga itu sama. Karena apa? Dia nembaknya ke server kita yang di sini. Nah, ini Jabbernya ini saya buat tidak bisa diregister dari luar geng gitu, karena saya juga kurang tahu orang itu ngejebolnya dari mana, kebobolannya Jabber itu dari mana. Banyak hal lagi geng. Jadi saya bener-bener untuk sendiri, untuk daftarnya ya cuman saya sendiri yang bisa ngedaftarin gitu-gitu geng. Jadi saya nggak terlalu musingin atau beban tanggung jawab orang yang pakai Jabber kita gitu geng. Nah ini di sini, terus kemudian di sini admin aja, bukan admin klik ini ya, kita cukup admin aja. Nah passwordnya saya masukkan sebentar. Nah ini passwordnya, lah salah. Bentar. Salah. Oh bener geng, nih saya save deh. Oke, nah ini settingan awal seperti ini. Saya nggak akan setting yang aneh-aneh, yang SSL, yang apa, yang segala. Itu khusus buat yang pro aja geng. Saya ngajarinya yang gampang aja untuk teman-teman server pulsa yang lain yang mau ngikutinnya. Monggo, seperti inilah tutorial termudah menurut saya gitu geng. Nah ini terus kemudian kita akan siapkan beberapa settingan yang nggak terlalu aneh-aneh ya sebenarnya ya. Nah ini settingannya ada di server connectionnya, portnya disetujui atau tidak. Terus kemudian manage update ini boleh update sih, tetap harus manual. Terus kemudian registration atau login ini, nah registration atau login ini nggak boleh login ini geng. Jadi sorry, orang nggak boleh daftar registrasi, ini nggak boleh nih, bolehnya kita aja gitu. Terus kemudian untuk perubahan password geng, nah perubahan password juga ini nggak bisa dirubah geng gitu. Apakah dia di brute force rubah password sampai 1.000.000 kali gitu, akhirnya dia nge-lag ketemu gitu kan, akhirnya dia login dengan username sama password kita kan. User si hacker itu atau yang tukang jebol Jabber itu bisa aja gitu kan geng. Nah ini saya bikin ini disable nih geng. Terus kemudian anonymous login ini siapa aja boleh login, atau seseorang boleh login di akun kita juga kita nggak boleh geng. Jadi semuanya harus yang sudah terdaftar geng. Nah ini juga harus password juga tidak boleh dirubah kecuali si admin geng. Nanti admin boleh merubah dari dashboard sininya geng. Jadi seperti itu. Kita juga nggak boleh untuk otomatis orang daftar di robot daftar gitu. Jadi kita nggak pakai geng. Kita seminimal mungkin aja. Terus kemudian ini kalau terjadi konflik atau dia double login itu langsung di kick ya boleh. Terus kalau kemudian offline sorry itu balik lagi kan dia. Ini ternyata belum saya save geng. Nah terus kemudian
ini always kick boleh, terus kemudian never store offline tidak boleh. Ngirim jadi gini, kalau dia sedang keadaan offline, dia nge-bounce, dia ngirim balik gitu ya. Ini sih sebenarnya boleh atau nggak boleh ya. Oke, kalau ini jadi ketika server itu dia dalam keadaan offline internetnya, ada pesan-pesan masuk itu dia ngirim informasi balik, ini loh gue, atau kita langsung drop aja ya. Jadi nggak usah dikirim balik nih, gue lagi offline gitu, nggak usah. Kita kasih aja lah ya, boleh. Terus kemudian kita setting ini, yang lain nggak ada yang perlu nih geng, karena ini settingannya beda lagi. Nah terus kemudian SSL-nya kita nggak pakai SSL, media service apa dan lain-lain ini enggak. Terus kemudian, nah ini admin kita. Nah nanti nge-create usernya dari sini aja geng, nge-create usernya dari sini aja. Nah nge-create usernya kita bikin tes, passwordnya 123, terus kemudian create user. Nah ini udah jadi nih geng, semudah itu geng bikin user. Nah tes 123. Nah sebenarnya saya punya saran bagus di sini, pakainya Sandi, pakai password generator geng. Nah di sini geng, saya selalu bikin password itu di sini nih gitu. Jadi kita tinggal generate aja password kita, mau susah banget boleh. Ini susah lah, ini strong tapi tetap kita 16 digit, boleh di gede kecilin boleh, bebas banget. Nah ini password kita, kalau mau bikin password kayak gini geng, bikin nanti user, bikin namanya tes 2. Passwordnya kasih yang tadi tuh geng, jepret. Puyeng dah tuh, termasuk kita juga puyeng tuh kalau lupa. Gitu geng. Oke, kita lanjut di sini. Nah kemudian satu lagi catatan, bikin port ini kita bikin dulu. Ini kita hapus portnya mudah saja. Ini port di Windowsnya kita kasih ini ya geng, ini port untuk ngobrol antar klien, ngobrol antar server, ini ngobrol kirim data antar server gitu geng. Jadi kita pakaikan aja 4-4-nya, terus kita new rule, port, enter, copy, paste, enter lagi, paste lagi, enter, dah selesai. Begitu doang geng. Ini udah ini udah kebuka nih, udah siap pakai nih. Ini all, artinya dia ke public geng gitu. Oke, ini sudah oke. Kita tinggal bikin usernya geng. Di sini kita tinggal bikin user, manage akun, add akun, kita pilih SMPP. Di sini apa tadi itu, tes, passwordnya 123. Nah domain geng, domain ini aslinya begini. Nah kita coba dulu dah. Sorry, ini kita close dulu dah. Kita domain aslinya yang ini, passwordnya 123. Oh ini mah resource. Nah kita simpan ini, remember password ya, jadi nggak minta lagi. Kita simpan. Nah di sini udah ada. Terus kemudian kita close. Nah ini dia mencoba untuk login geng. Berhasil nggak nih dia login nih pakai ini. Kalau belum bisa berarti dia belum berhasil untuk propagasi di domain kita geng, tadi yang di dewabis.com tadi itu. Nah dia nggak mau connect. Kita coba di sini pakainya localhost. Nah localhost boleh, boleh IP kita nih teman-teman. Jangan localhost, apaan sih localhost gitu, ntar saya jelasin dikit dah. Nah ini dia connect, dia udah hijau nih geng. Ini udah hijau nih seharusnya nih, nah ini udah online nih geng, udah bisa buat transaksi nih geng. Tinggal nanti dibikin pertemanan ke server yang lainnya geng gitu. Nah terus ini sudah berhasil. Sudah 39 menit. Ini sudah berhasil. Oh ya tadi sorry, saya akan jelasin dikit untuk masalah ini tadi. Oh kenapa sih harus localhost nih? Sebenarnya nggak harus gitu juga. IP config. Nah nih kita pakainya 10.002, bisa juga IP di mana si database ini berada geng. Di situ geng caranya geng, 10.0.0.2. Nah ini juga bisa nih.
gitu. Ini sebagai pilihan-pilihan aja biar teman-teman juga, oh seperti itulah localhost gitu. Artinya localhost itu ya di komputer ini gitu. Nah, ini sudah oke juga, sudah bisa available. Atau misalnya nih kita pakai apa ya tadi ya? Oh, Windows yang tadi tuh. Nah, ini juga sama nih. Sorry. Properties. Klik kanan, more properties. Nah, waduh nggak bisa copy lagi. Oh bisa. Nih, kita copy, terus kemudian kita masukin di sini. Ini bisa juga nih, geng. Ini buat wawasan doang sih ini. Ini ilmu zaman dahulu kala ini. Nah, dia kan bisa juga nih, geng kan, gitu. Tapi nanti kalau sudah bisa pakai domain, dia pakai domain, geng. Tapi kalau saya lebih teman-teman yang lain, hampir semuanya itu lebih seneng pakai tulisan localhost, geng. Nggak pakai pusing, nggak pakai ngetikin. Kita harus ngecekin IP-nya berapa. Udah pokoknya kita install server di sini, database di sini, udah kita bikin aja udah namanya localhost, gitu. Terus kemudian kita save gitu, geng. Nah ini di sini terus kemudian kita available. Nah ini belum connect, nah masih putih, nunggu dia udah hijau, kita refresh. Nah di sini udah connect, geng. Nanti misalnya ada banyak nih, ada 20, biasanya saya saranin cuman bikin 3 biji doang, geng. Center 1, center 2, center 3 gitu. Jadi misalnya center add nama domain kita, center 2 add nama domain kita, center 3 add nama domain kita gitu. Nah, ini semuanya sudah selesai, geng. Ini sudah siap pakai, sudah siap langsung di login kan di komputer yang akan server pulsa yang akan kita pakai. Ini sudah tinggal pakai. Terus teman-teman juga bisa apa namanya? Apa ya? Oh ya, salah satu gini. Satu kekurangan kita adalah ketika kita tidak pakai SSL. Ketika kita tidak pakai SSL, maka kita sedikit akan kesulitan untuk connect ke yang pakai SSL, geng. Gitu. Ya, kuncinya di situ. Jadi kita harus berkali-kali nge-add pertemanan gitu. Tapi kalau sudah sekalinya sudah connect, itu list domain kita sudah didaftar, sudah disetujui oleh mereka gitu, geng. Yang pakai server SSL ini mesin to mesin ya, artinya mesin to mesin. Jadi ya tinggal di add ulang berkali-kali, di restart, di add diulang kali-kali, di restart. Itu kalau menemukan yang susah, geng. Jadi hampir semua teman-teman itu nggak pakai SSL juga gitu. Cuman ya dipublish juga, dikasih ke orang juga gitu. Tapi ini saya sarankan Jabber ini hanya sebagai alternatif terakhir kalau memang kita sudah tidak ada pilihan transaksi antar server selain menggunakan Jabber, geng gitu. Jadi Jabber ini usahakan sebagai alternatif terakhir gitu, geng. Oke, paling gitu aja dari saya. Mungkin ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kalau mau minta ini direktorinya ini, teman-teman punya file apa di sini, boleh juga tinggal kasih ke saya filenya, nanti saya bantu upload di sini. Nanti teman-teman bisa tinggal download di sini. Nanti ini kita rapikan jadi biar lebih enak per kategori. Misalnya operating system, nanti yang muncul operating system semua, atau nanti apa yang muncul apa yang lain semua gitu, geng. Oke, gitu aja dari saya. Salam.